Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya minggu ini? Merasakan sukacita penyertaan Tuhan, amin. Kita sama-sama percaya ya, kasih penyertaan Tuhan itu yang menguatkan setiap kita, amin. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap menyembah Tuhan. Kita mau terus katakan Tuhan Yesus baik. Mari setiap jemaat Tuhan, berapa banyak di tempat ini mau membawa hatinya untuk menyembah, memuji, syukur nama Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Haleluya. Kita mau persiapkan hati kita mau bawa hati kita. Hati yang menyembah, hati yang membawa syukur. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita nyanyikan dengan hati kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari segenap jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan dengan hati kita. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa,
untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap kasih penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan berkata, Tuhan Yesus baik Tuhan. Kami mau terus menyembah nama Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa atas setiap penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan kalau sebentar kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal sampai akhir Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Di sini siapa yang mau bergirang buat Tuhan kita? Boleh lambaikan tangannya tinggi. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati ucapan syukur. Amin. Let's go semuanya. Mari kita tepukkan tangan kita di atas kepala. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sekali lagi. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkan. Semua yang bergirang katakan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Semua yang bergerak lambaikan tangannya. Oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Tunjuk kanan kirinya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Jemaat Tuhan saja sama-sama katakan. Ku jawab. Ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab. Sekali lagi lebih dahsyat lagi, lebih semangat lagi katakan. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya,
sukacita pada pagi hari ini. Boleh tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita di atas kepala, come on. Dia girankanku, dia girankanku, oh dia girankanku. Ku bersuka sebab dia girankanku, oh, oh. Dia girankanku, oh dia girankanku. Ku bersuka sebab dia girankanku. Dia girankanku, oh dia girankanku. Ku bersuka sebab dia girankanku, oh, oh. Dia girankanku, oh dia girankanku. Ku bersuka sebab dia girankanku. Semua yang berkira. Dia girankanku, oh dia girankanku. Ku bersuka sebab dia girankanku, oh, oh. Dia girankanku, oh dia girankanku. Ku bersuka sebab dia girankanku. Ku bersuka sebab dia girankanku. Ku bersuka sebab dia girankanku. Buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara yang percaya Yesus adalah pokok kehidupan kita, sama-sama sorakan. Haleluya. Haleluya. Oh, 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 oh. Yesus pokok. Cintaku, ku cinta Kau, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Oh, 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 oh. Ku cinta Kau, Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Yesus cinta semua.
tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kalau kita punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Asal kita mau percaya, karena Dialah sang pembuat mujizat. Yes, Tuhan. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kita mau sama-sama nyanyikan nanti lagi awal, nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan iman percaya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut,
jalan setiap kami yang percaya di dalam kelemahan kami Tuhan. Kau membuat mujizat sejati. Katakan dengan sungguh-sungguh. Yang membelah laut, yang teduh berada, yang mustahil Tuhan. Kita percaya kepadamu. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Kau pegang hidup setiap kami. Kau buka jalan setiap kami. Kau membuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut, yang teduh badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduh badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Di pagi yang cerah ini, kembali kami boleh datang kepada Tuhan, mengabdikan diri kami kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan berkati tim praise worship yang sudah memuji Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang hina dengan urapan dari sorga. Dan kami berdoa supaya kuasa Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Aleichem. Ya. Minggu terakhir masih bicara tentang berbuah. Nah, saya akan bahas tentang satu pohon. Orang benar seperti pohon korma. Anda suka korma? Kapan muncul? Bulan puasa. Ya, kalau sudah pergi ke Jogja, ke Superindo, masih ada stoknya di sana. Kurma. Kurma dihasilkan di mana? Timur Tengah. Ya, di Arab, Saudi Arabia, di Yaman, Israel, Mesir, luar biasa. Ya, pohon ini bisa tumbuh di padang pasir. Kita baca Mazmur 92 ayat 12 atau 13 sampai ayat yang ke-15. Ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gembuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Perhatikan 14, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Waktu kami ke Israel, tahun 2000, saya sudah 3 kali ya,
tahun 95, tahun 2017, dan terakhir 2023. Ya, grup yang terakhir ini sampai sekarang masih bikin grup. Ya, Panorama Ministry, luar biasa. Nah, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gebuk dan segar. Pohon kalau sudah tua biasanya kebanyakan apa? Rapuh, kering, bahkan mati. Tapi beda sekali dengan pohon korma. Dia tumbuh subur. Ya, kalau kita lihat di Elim, nanti ada ayatnya. Di Elim itu masih ada 12 mata air dan 70 pohon korma. 70 itu melambangkan orang-orang Israel yang pindah ke Mesir. Puji Tuhan. Nah, dalam bahasa Indonesia masa kini, orang jujur. Nah, orang benar itu ditulis orang jujur. Bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon cemara di Libanon. Mereka seperti pohon yang ditanam di rumah Tuhan dan berkembang di rumah Allah kita. Pohon yang masih berbuah di masa tua tetap hijau dan segar. Itulah bukti bahwa Tuhan adil. Dia pembelaku, tak ada kecurangan padanya. Siapa orang benar itu? Orang benar adalah orang yang sudah dibenarkan oleh anugerah Allah. Dalam konteks perjanjian baru, orang yang sudah dibenarkan adalah orang yang percaya kepada Kristus. Apa artinya dibenarkan? Masih ingat? Dibenarkan artinya dinyatakan benar, dinyatakan tidak bersalah, dinyatakan tidak berdosa, dibebaskan dari hukuman yang datang. Satu lagi, berbaik kembali dengan Allah. Ya, sesi keselamatan di mana? BIM Cabir, saya suka tes satu-satu. Ada yang belet, udah diomongin, balik lagi, nggak bisa. Sampai bisa. Ya, jadi orang benar adalah orang yang, halo, itu beda lagi ceritanya. Orang benar adalah orang yang sudah dinyatakan benar. Bilang, dinyatakan benar. Dinyatakan tidak bersalah. Dinyatakan tidak berdosa. Dibebaskan dari hukuman yang datang. Satu lagi, berbaik kembali dengan Allah. Luar biasa, dibenarkan. Kita orang berdosa. Karena beriman kita dibenarkan, dinyatakan benar. Hebat kan Tuhan itu? Betul enggak? Kita bisa dibenarkan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Kita adalah orang-orang yang diadopsi, ya. Apa diadopsi? Diangkat. Dan diangkat oleh Allah sehingga kita boleh menjadi anak Allah berkat beriman kepada Tuhan. Diadopsi. Diadopsi. Diadopsi artinya diaku sebagai anak. Ya, ada orang nggak punya anak bertahun-tahun menikah, adopsi. Lalu di mana? Surat akte lahirnya langsung dirubah. Nama bapak dan nama ibunya, padahal anak orang lain. Diadopsi. Dia berhak gak dapat warisan? Berhak. Sama dengan kita. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Kita berhak menerima warisan. Amin? Oke, apa sih ciri-ciri pohon korma? Nah, itu ada gambar. Anda lihat ada foto siapa di sana? Foto siapa ini? Foto Sahaya? Foto siapa? Kenal nggak? Ya, ini pohon korma kayak gini nih. Seperti ini. Ini saya ngobrol dengan istri saya. Saya lagi lihat foto-foto yang lama. Ada, makanya saya tag, masukin di. Ciri-ciri pohon korma. Yang pertama, batangnya lurus ke atas. Lurus, vertikal, lurus ke atas. Artinya apa? Punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada mau punya hubungan yang baik? Supaya kita berbuat terus, kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, amin? Iya harus. Luar biasa ini. Apalagi?
Hidup kita harus lurus, tulus. Jangan punya akal bulus. Kita akan baca Matius 10:16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa merpati? Merpati itu lambang Roh Kudus. Ingat waktu Tuhan Yesus dibaptis? Waktu dia dibaptis, tiba-tiba Roh Kudus turun seperti burung merpati. Terus apa lagi? Lalu ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Luar biasa. 3 pribadi Allah muncul dalam satu kesempatan. Yesusnya dibaptis, Roh Kudusnya turun. Suara Bapa, inilah anakku yang kukasih. Suara siapa itu? Suara Allah. Suara Bapa. 3 pribadi Allah muncul dalam satu kesempatan. Dalam bahasa Indonesia mesti dikatakan, perhatikan ini, aku mengutus kalian seperti domba yang tidak berdaya. Ke tengah-tengah serigala ganas, kalian harus waspada seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati. Luar biasa. Ya, Roh Kudus dilambangkan seperti burung merpati. Bukan berarti burung merpati itu Roh Kudus, bukan, sanes. Lambang, ngerti nggak lambang? Ya, puji Tuhan. Nah, saya akan kutip satu ayat dalam Kidung Agung pasal 5, nggak ada di sana. Kidung Agung 5 ayat 2. Aku tidur, tapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Dinda pengantinku, dinda manisku, dinda merpatiku, bak-bakur, 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 kan begitu saudara. Iya kan? Jadi kalau merpati sedang mendekati pasangannya, dia bilang apa? Bak-bakur, bak-bakur, iya kan? Kalau bertelur, apa yang dia lakukan? Sama. Bak-bakur, bak-bakur, luar biasa. Kenapa burung merpati? Ini binatang yang setia, nggak pernah selingkuh. Tahu? Anda pernah nggak itu lomba apa sih? Melepaskan burung pati. Yang kita pegang betinanya ya. Katakan ada 3 orang. Ada 1 orang yang bawa jantannya sana. Dilepaskan, pus gitu. Pasti si jantan akan menukik kepada betinanya. Enggak mungkin nukik ke betina orang lain. Itulah merpati. Makanya kita harus cerdik seperti ular, tulus. Tulus itu apa? Lempeng. Tulus itu apa? Jujur. Yang kita butuhkan sekarang karyawan, orang yang apa? Pinter, boleh, tapi harus tulus. Betul enggak? Pak Willy pasti rekrut orang enggak sembarangan. Jujur enggak? Ya, Priska itu pernah cerita sama saya. Dia rekrut orang. Dia bagus. Tapi kalau dilihat dari apa? Kurang bagus. Terus dia laporan ke bosnya. Orangnya sih pinter. Ya udah pakai aja. Jangan Bu, enggak pakai. Apa terjadi? Dia bawa lari mobil. Waduh, macam mana itu? Memang kita butuh. Orang yang setia banyak, orang yang rajin banyak. Tapi orang yang jujur sedikit sekali. Betul enggak? Saya ke Bandung beberapa waktu yang lalu, adik ipar saya dibilang, aduh ini pembantu payah. Kenapa? Bisa nyolong cincin, ya, cincin digeletak no itu ya bisa hilang saudara. Ya sekarang apa yang terjadi? Terus dia bilang dia pergi ke agennya, sama sarua kene sana, mau ganti juga, waduh,
Orang yang bekerja di tempat saya selalu didik, kamu harus takut akan Tuhan. Kamu harus takut Tuhan. Betul nggak? Dia dikasih kunci. Kalau saya pergi gini, dia bisa buka rumah sendiri karena dikasih kunci. Kuncinya apa? Kamu harus takut akan Tuhan. Ada sepasang mata yang lihat dari atas. Ya, saya tidak pasang CCTV, tapi saya percaya sama kamu. Makanya sangat dibutuhkan sekali orang-orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang takut akan Tuhan. Betul nggak? Ini yang penting. Kita akan melihat Mazmur 25 ayat 14. Dikatakan di sana Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itu punya hubungan vertikal, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Takut. Suami jangan takut istri, takut sama Tuhan. Istri harus takut kepada Tuhan. Ya, kalau takut sama orang-orang yang dekatnya percuma. Yang penting takut Tuhan. Kenapa banyak kejadian di luar sana? Ya, suami bunuh istri. Ya ada ini ceritanya. Karena dia dengar cerita dari orang lain. Oh istrinya selingkuh. Apa yang terjadi? Tanpa basa-basi langsung istrinya dibunuh. Itu banyak kejadian kayak gitu. Betul enggak? Orang sekarang itu seperti itu saudara. Orang itu enggak takut sama itu. Main bunuh, main bacok dan lain sebagainya. Ngeri saudara. Dalam bahasa Indonesia masa kini katakan, Tuhan adalah sahabat orang yang takwa. Ia menyatakan maksudnya kepada mereka. Kalau kita bergaul karib, kita dekat dengan Tuhan. Ya, semua rahasia Tuhan akan diberitahukan kepada kita. Luar biasa. Ada mau takut akan Tuhan? Sedikit sekali. Anda mau takut akan Tuhan? Anda mau takut sama Tuhan? Iya. Kenapa banyak orang tidak berani melanggar lalu lintas? Kenapa? Kenapa? Karena ada polisi. Coba kalau nggak ada polisi. Curi-curi. Iya toh? Luar biasa itu. Tahu polisi dari mana? Seragam. Wah, polisi. Ya kan? Orang jadi takut. Betul gak? Orang Indonesia itu aneh. Kalau merah, jalan. Kalau kuning, jalan. Kalau hijau, malah mandek. Kesel kadang-kadang. Udah hijau, sampai kita klakson. Bener gak ya? Ini orang apa buta warna ya? Bener gak? Itu yang terjadi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian kita harus belajar takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan pasti apa? Punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, kita akan baca Yeremia 10. Nah, ini saya lukiskan seperti berhala. Berhala itu tegak lurus, ya. Yeremia 10 ayat 5. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Perhatikan. Ya, berhala itu enggak bisa bicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Betul enggak? Banyak orang di luar sana, mereka menyembah berhala. Mereka takut sama berhalanya, padahal berhalanya enggak ngapain. Berjalan pun enggak bisa, ngomong pun enggak bisa, berkomunikasi enggak bisa. Ngapain? Yang ciptakan siapa? Manusia. Yang buat siapa? Manusia. Betul enggak? Tapi jelas Allah kita di sorga. Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita. Amin. Berhala itu lurus seperti pohon korma tetapi tidak bisa ngomong. Tidak bisa melangkah, tidak perlu takut kepada berhala. Karena dia tidak bisa berbuat baik dan berbuat jahat. Tapi ingat, nanti pada zaman antikris, patung itu bisa berbicara. Zaman antikris, patung itu bisa berbicara. Nah,
kalau sekarang patung tidak bisa berbicara, orang bisa tertarik. Apalagi nanti patungnya bisa ngomong. Luar biasa, saudara. Itu ditulis soal kitab. Ya, kita lihat yang kedua. Pohon korma umurnya panjang, bisa ribuan tahun. Ya, waktu kami ke Israel, itu pohon korma yang sudah ribuan tahun masih ada sampai sekarang. Kita akan baca Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Anda mau panjang umur? Baca ini. Kita baca bersama-sama, hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku dan bela hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jadi panjang umur gimana? Jangan lupa akan ajaran Tuhan. Jangan lupa akan firman Tuhan. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Itu. Kenapa banyak anak tidak takut sama Tuhan? Ada satu anak, dia ini anak adopsi. Ya, dia dibesarkan secara adopsi. Satu saat dia pergi kuliah ke luar kota. Dia kekeh, pengen motor padahal orang tuanya sederhana. Apa yang terjadi? Dia marah. Alkitab dibakar. Alkitab dibakar. Wah, ini anak kurang ajar nih. Kalau kita masa mudanya enggak takut Tuhan, nanti masa tuanya kita hidupnya susah. Betul enggak? Anak itu harus hormat sama orang tua. Orang anak tidak boleh kurang ajar sama orang tua. Anda lihat enggak di media sosial, ada seorang ibu ditaruh di panti lansia. Dia padahal punya anak 4. Anak 4 ini gak ada satu pun yang mengurus dia. Alasannya gak punya rumah. Hidupnya miskin. Ya iyalah. Kenapa miskin? Karena selama ini menelantarkan orang tua. Kalau Bapak Ibu ingin diberkati oleh Tuhan, Anda masih punya orang tua. Mari kita belajar hormat sama dia. Amin. Dikatakan masa Indonesia masih gini, jangan lupa akan apa yang telah kuajarkan padamu. Anakku, ingatlah selalu akan perintahku, supaya panjang umurmu dan sejahtera hidupmu. Panjang umur. Ya. Zaman sekarang masih ada orang-orang yang bisa mencapai usia 100 tahun. Contoh, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Dia mencapai 100 tahun. Terus ada istri mantan Kapolri, usianya juga 100 tahun. Terus ada Presiden Jimmy Carter, dia bisa mencapai usia 100 tahun. Setelah ulang tahun yang ke-100, nggak lama kemudian dia meninggal. Boleh kita punya umur panjang, ingat nih, tapi harus mengenal Tuhan Yesus. Jangan sampai umur kita panjang, tapi nggak kenal Yesus. Selamat nggak? Selamat tidak? Tidak. Bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Itu yang seringkali saya sampaikan di rumah duka. Bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Amin. Hidup kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Vertikal dan horizontal kepada sesama. Sangat penting, saudara. Ya. Pohon ini tinggi. Makin tinggi pohon itu, banyak badai, banyak tantangan. Tapi pohon itu tetap kokoh. Betul nggak? Ya kalau pohon masih kecil gini, nggak kerasa anginnya. Betul nggak? Tapi makin tinggi, makin terasa. Makin tinggi, makin terasa. Betul nggak? Luar biasa. Berapa hari yang lalu di Hong Kong terjadi badai yang besar. Banyak sekali pohon-pohon tumbang. Ya, luar biasa, saudara. Angin itu punya kekuatan yang luar biasa.
Yang tiga jadi ancaman manusia apa itu? Angin, api, dan air. Betul gak? Angin, badai, angin tofan, apa itu? Puting beliung. Orang Jawa bilang angin lisus, puting beliung. Saya pernah lihat ada tukang becak, lagi ngayo becaknya. Tiba-tiba ada angin puting beliung, langsung diangkat sur. Wik, 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 wik. Sut, jebret gitu. Kaget gak? Ya itu puting beliung. Yang kedua apa? Api. Kebakaran. Ya, kalau kebakaran, nah itu makanya kalau saudara di rumah nyalain AC jangan terus manteng. Mesti dimatikan. Atau saudara jangan ngecas HP, taruh di atas bantal. Bisa terbakar. Betul enggak? Hati-hati. Ya, banyak kita seringkali lengah. Ngecas handphone tapi HP-nya taruh di bantal. Ada tidur di sebelah, enggak bagus itu. Bisa kebakaran. Betul enggak? Atau saudara isi dispenser. Kan dispenser kalau yang ada kodenya kan. Kalau udah habis bunyi apa? Titit, titit, cepat-cepat diganti. Ini ada cerita. Ada satu rumah kebakaran, gara-gara apa? Itu, dispenser kosong, ditinggal pergi, gak ada yang tahu, tiba-tiba rumahnya terbakar. Setelah diselidiki dari dispenser. Betul enggak? Apalagi yang buat terbakar? Gas bocor. Nah ini, ya. Peter sudah pernah bersaksi minggu pertama, ya itu dia habis telepon, habis ngobrol sama saya, luar biasa, nggak lama kemudian dia lapar mau masak telur, pas lagi ceklek gitu langsung meledak, buas gitu. Itu kaca-kaca etalasenya semua hancur, sampai atapnya itu sekurup-sekurupnya coplok, saudara, luar biasa itu, ya. Jadi kejadian bisa terjadi di mana-mana. Ya, lebih baik kita harus hati-hati. Kalau tabung gasnya udah keringetan, nah itu pertanda. Itu bocor. Ya kalau kita keringetan nggak apa-apa, saudara. Tabung gas keringetan itu bahaya, itu warning. Berarti dia sedang bocor, betul nggak? Kita lihat lebih jauh. Amsal 10 ayat 27. Kita baca bersama-sama, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ya, kalau orang nggak takut Tuhan, pasti tembak. Berapa tahun lalu, sindikat narkoba yang masuk Indonesia, luar biasa. Hukumannya apa? Mati. Kalau zaman dulu orang tidak ibadah pada hari Sabat dihukum mati. Kalau di Indonesia, punya narkoba sampai ratusan kilo, dihukum mati. Nah itu, takut akan Tuhan memperpanjang, tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Belum waktunya mati ditembak, apalagi di China, wah apalagi. Di China, tahu korupsi, apa yang terjadi? Tembak. Apalagi di Korea Utara, salaman saudara, tiba-tiba masuk ya. Ke itu sarang buaya, kolam buaya, nggak ada kehormatan di sana, tidak ada upacara kematian, langsung dimakan buaya. Wah ngeri saudara. Kim Jong Un pernah bilang, coba saya perintah aja seminggu di Indonesia, beda lagi ceritanya. Pernah saudara dengar itu? Beri kesempatan saya tinggal di Indonesia. Jadi pemimpin. Ini korupsi mau ditembak mati kan baru wacana, tapi prekna mana? Belum ada kan? Belum ada kan? Nah kita doakan. Saya itu benar-benar dilaksanakan ya. Oke kita baca Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Harus, katakan harus. Harus itu apa? Ya harus, kudu. Hormatilah ayahmu dan ibu, ini satu perintah yang penting.
seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ada yang ingin bahagia? Panjang umur? Mesti taat sama orang tua. Mesti hormat sama orang tua. Siapa di sini yang masih punya orang tua? Tuh banyak ya. Kita sebagai anak mesti hormat. Bukan hormat setelah dipeti mati. Kita akan berikan penghormatan terakhir. Apa itu? Mercikin minyak wangi. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Hormat itu apa? Taat. Ya. Biasanya gini ya, orang tua bisa urus anak sampai 12. Gimana enggak? Giliran orang tuanya sakit, ada yang mau ngurus? Orang Jawa bilang ker-ekeran, lempar sana, lempar sini. Udah kamu aja yang ngurusin, kamu aja yang ngurusin. Aku mau ngurus tapi duitnya sini. Iya kan? Benar enggak? Benar kan? Tahu enggak siapa? Siapa tahu ada orangnya di sini. Iya saudara, kita harus belajar hormat. Ya, hormat sama orang tua. Banyak sekali anak-anak yang tidak hormat. Ya, bahkan di mana itu? Di Jepang itu. Orang tua yang udah jompo dibawa ke hutan. Taruh di hutan. Supaya apa? Supaya dimakan binatang buas. Itu pernah ada cerita seorang anak dia gendong ibunya ke hutan, setelah taruh di hutan, ibunya bilang, "Nak, tadi waktu aku ke sini, itu potongan-potongan daun sudah aku taburkan. Takut kamu tersesat, nanti kamu ikutin." Dia ngomong gitu ibunya. Apa dia jadi? Dibawa pulang. Gak jadi saudara. Itu anak durhaka. Betul, saya perlu sampaikan ini, sangat penting. Ya, kalau Anda sebagai anak gak mau urus orang tua, jangan harap masa depanmu akan diberkati Tuhan. Yang ada apa? Hidupnya susah. Betul nggak? Hidupnya susah. Kita perlu hormat. Bahasa Indonesia masih, hai anak-anak sebagai pengikut Kristus, taatilah orang tuamu karena itulah yang patut dilakukan. Patut, katakan patut. Atau di bahasa terjemahan baru, harus. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah perintah pertama dari Allah dengan janji, yakni supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ingin bahagia, kita harus belajar senangkan orang tua. Orang tua jauh, sekali-sekali telepon. Ya, kan banyak kejadian suami istri mati, nggak ketahuan. Ya. Jadi yang satu lumpuh, yang satu apa gitu. Jadi yang biasa ngurusin tuh suaminya, istrinya lumpuh. Dia yang ngurusin. Akhirnya suaminya mati, istrinya nggak keurus. Lama-lama dua-duanya mati. Tiba-tiba sudah ditemukan jadi tengkorak. Loh ya apa saudara? Betul enggak? Kalau orang tua tinggal sendiri, jangan dibiarkan sendiri. Kenapa? Kalau dia sakit atau mati, bahaya saudara. Enggak ketahuan matinya. Kan banyak kejadian seperti itu. Ya, harus ada satu anak yang menemani. Betul enggak? Waktu saya sakit, puji Tuhan ya, Luki itu di rumah selama 3 bulan. Luki. Dia nggak pernah pulang ke rumah, paling nganterin makanan dan sebagainya. Kalau malam tidur di rumah, 3 bulan. Ya, apa yang dia lakukan? Kan saya kalau berak itu bisa 2 minggu baru bisa. Dia yang nolongin. Istri saya itu panggil, luk bantuin gitu. Puji Tuhan, itu anak respect. Dia hormat sama orang tua. Makanya dia diberkati hidupnya, amin. Anda mau seperti itu? Hormat sama orang tua itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Karena itu kita sebagai anak menantu harus hormat dan taat kepada orang tua.
Anak ini bukan hanya anak kandung, termasuk menantu. Ya, menantu. Hormatilah. Ya. Jadi kita melihat, anak-anak termasuk menantu. Kan menantu kan sudah dianggap sebagai anak. Betul gak? Anak mantu harus hormat sama orang tua. Oke, yang ketiga, memiliki akar yang panjang. Untuk apa? Untuk mencari sumber air. Pohon korma membutuhkan air, sebab itu dia memiliki akar yang panjang. Kita akan baca Keluaran pasal 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu, di Elim. Ya, luar biasa, 70. 70 ini saudara-saudara Yakub, anak-anak Yakub yang pindah ke Mesir. Plus keluarga Yusuf ada 5, berarti ada 75 orang Israel yang pindah. Setelah 430 tahun, jumlah ini berkembang menjadi sekitar 2 juta. Kan disebutkan 600.000 laki-laki. Tidak termasuk istri dan anak. Jadi kurang lebih ada sekitar 2,5 juta orang Israel keluar dari tanah Mesir. Luar biasa. Ini. Jadi pohon korma itu butuh air. Akarnya panjang. Betul enggak? Seperti ya makin tinggi pohon itu berarti makin dalam akarnya. Ibaratnya seperti bangunan ini. Makin tinggi bangunan itu, makin dalam fondasinya. Berapa meter, Will? Dalamnya? 6 meter. Saya ingat sekali waktu digali itu keluar air. Bisa bikin sumur. Betul, bisa bikin sumur, gali. Ya, makin tinggi bangunan itu harus makin dalam fondasinya. Nah, kalau saudara ingin kuat di dalam Tuhan, akarnya harus kuat. Kalau akarnya enggak kuat, loyo. Berapa tahun lalu waktu saya di Banyumas, di belakang tuh ada kebun singkong. Tiba-tiba singkong, ada batang pohon singkong layu. Kunaon ya? Pas dicabut singkongnya udah enggak ada. Dicabut enggak ada. Orang nyolong singkongnya, batangnya ditancepin lagi. Nah itu dia. Luar biasa. Terus ada orang nyolong apa? Setandan pisang. Alasannya apa? Lapar. Nyuri. Kalau di kita dihukum enggak nyuri pisang? Di negara mana itu ada ceritanya ya, kalau boleh nyuri, tapi dengan alasan tertentu. Wah kalau di Indonesia ada undang-undang kayak gitu. Rame. Iya toh? Di rumah saya itu ada pohon ini, belimbing. Ada canglincing, ada satu lagi pohon belimbing yang star fruit itu. Ya, kebetulan dahannya ngambai nih ke pagar. Oh, ada buahnya nih, 3 gede-gede. Tunggulah sampai matang. Berapa kemudian saya lihat, kemana ya? Kemana ya buah nate? Kemana saudara? Dicolong. Benar, dicolong. Masih hijau, masih mentil, hilang. Betul gak? Nah, berapa hari yang kemudian ada 3 remaja nih. Jalan-jalan, saya intip nih, ngapain dia? Dia mau naik pagar, saya turun. Hei, gitu. Langsung guru itu. Ketakutan. Oh, ini bangsatnya ini. Bangsat gitu. Itu, ya itulah. Itu mental orang Indonesia begitu tuh. Gak takut Tuhan yang gitu. Tidak sadar ada sepasang mata yang selalu lihat dia. Ya. Kalau kita mau bertumbuh dengan baik, kita harus melihara persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kekristenan bukan sekedar upacara dan seremonial, tapi lebih ditekankan hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang Kristen bagikan pohon-pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang percaya, orang Kristen harus mewujudkan sesuatu yang nyata. Kita akan baca Yeremia pasal 17
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi jelas, pohon bisa bertumbuh dengan baik kalau ada akarnya. Jadi perlu media. Medianya bisa air, bisa tanah. Betul gak? Ada tanaman-tanaman air. Betul gak? Pohon yang ingin berbuah harus memiliki akar yang kuat, menghisap makanan dari dalam. Nah, akar itu bicara tentang apa? Efesus 3:17, akar itu bicara tentang kasih. Ya, Efesus 3:17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Akar itu bicara tentang kasih. Amin? Iya. Kalau kita nggak punya kasih, repot. Kita baca lagi, Kolose 2, ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu apa? Kamu apa? Berakar. Berakar. Orang Kristen harus berakar. Iya toh? Kalau nggak ada akarnya, tumbang. Betul nggak? Di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kamu telah menerima Yesus. Anda sudah percaya Yesus. Anda sudah diselamatkan. Hendaklah Anda tetap di dalam Dia. Jangan mudah digoncangkan. Hendaklah kamu berakar. Ini. Orang Kristen harus berakar. Ya. Pohon itu bisa tentang kehidupan, buah itu bisa tentang tingkah laku kita. Pastor Lugi minggu lalu bilang apa? Pohon mangga, pohonnya tidak pernah nikmati. Yang nikmati siapa? Orang lain. Betul gak? Jadi dari buahnya kita bisa melihat kualitasnya. Coba saudara lihat, ada banyak jeruk kan? Ya, ada yang manis, ada yang asam, ada yang rasanya kayak nano-nano. Manis kagak, asam gitu, kecut gitu, benar nggak? Ya itu. Kalau kualitas yang bagus, manis, harganya apa? Mahal, betul nggak? Mahal. Seperti itu apa? Apa sih? Yang jualan di depan tuh, nanas, nanas madu, manis nggak? Manis. Ya. Kulitnya dibuang, saudara, jangan dimakan. Serabutnya dibuang. Yang dimakan itu adalah nanasnya. Batangnya jangan dibuang, dimakan. Itu bagus untuk jantung. Ya tahu? Suka nanas? Nanas bahasa Sundanya apa? Ganas. Ganas. Apa itu ganas? Berangasan. Luar biasa, kita harus berakar. Amin. Yang berikutnya, harus tertanam dalam tanah. Ya, tadi saya katakan pohon bisa tumbuh, medianya bisa tanah, bisa air. Tanaman air apa? Enceng godok, genjer, teratai, kangkung. Yang kangkung Sukabumi itu dikenal ya. Saya dulu kalau ada pertemuan hamba-hamba Tuhan di Bandung, di Jakarta, saya bawa muci, saya bawa kangkung. Saya bisa beli 15 ikat, 10 ikat. Saya bawa hand buket, saya bilang. Silakan siapa yang mau. Iya. Mereka itu suka sekali. Makanya waktu itu ada pertemuan di sini, mereka nang gimana kangkungnya. Luar biasa.
Ya, harus tertanam. Kejadian 1 ayat 11, 12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, jadi tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh karena ada media. Misalnya ada satu benih kita letakkan di atas meja ini, bisa tumbuh? Bisa tumbuh? Tidak. Ya, kalau sebutir biji tidak ditanam dan mati, dia tidak akan bertumbuh. Ada kalimatnya itu. Jadi harus ditanam. Ya, supaya kita bisa berbuah, kita harus bertobat. Kita akan baca Matius 3. Yang kemarin saya lihat di Komsel dibahas juga nih. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Bertobat. Pertobatan itu menghasilkan pemulihan. Kalau orang nggak bertobat, bisa bertumbuh? Bisa dewasa? Tidak. Dari segi rohani, bisa bertumbuh medianya apa? Buah pertobatan. Karena bila pertobatan kita tidak benar, tidak akan menghasilkan buah-buah kehidupan. Hidup tidak bisa jadi berkat bagi orang lain. Nah ini, dari segi orang bisa bertumbuh medianya apa? Buah pertobatan. Bertobat. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bertobat tuh harus. Bertobat bukan hanya sekali seumur hidup, bisa berulang-ulang kali. Kita jatuh dalam dosa, kita harus bertobat. Betul gak? Harus apa lagi? Mendapatkan air yang cukup. Ya. Kita akan baca Yeskiel, ini mungkin yang terakhir. Yeskiel 47 ayat 12. Tumbuh-tumbuhan bisa hidup, harus cukup air. Musim kemarau, apa yang kita lakukan? Kita siram. Kalau nggak disiram, daunnya rontok, daunnya kuning. Lama-lama apa? Mati. Kalau nanam tanaman itu jangan, bosan taruh sini, pindahin lagi, lama-lama apa? Mati. Sama orang Kristen. Orang Kristen tuh gak boleh pindah-pindah. Ya. Kan di Sukabumi lobak gereja 30. Saudara. Betul. Pindah ke sini, pindah lagi. Lama-lama apa? Mate. Ya. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Setiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Aliran air keluar dari bait Allah. Dan di tepi sungai itu tumbuh kedua pohon yang menghasilkan buah-buahan. Sebab ada aliran air yang suci membasahi pohon itu. Air ini bisa tentang apa? Tentang Roh Kudus. Air juga bisa tentang apa? Firman. Coba next, ada teksnya. Terus, nah, air bicara tentang apa? Roh Kudus. Barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimasukkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Apa dikatakan? Ada aliran air yang hidup. Jadi kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, ada aliran air. Pada saat kita berbicara, kita menyampaikan sesuatu seperti air yang keluar. Membasahi, menyejukkan. Betul gak? Air juga bicara tentang apa? Firman Tuhan. Hei suami, kasihlah istrimu, bukan kasihlah istri-istrimu. Nggak ada itu.
Hei suami kasihlah istrimu. Bukan, hai suami kasihlah istri-istrimu. Wah gawat saudara, bisa ribut nih. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman. Ya. Kita harus peka dan sensi terhadap pimpinan Roh Kudus. Jangan membiarkan daging atau dunia yang memimpin hidup kita. Sebab akan menghasilkan buah-buah daging juga. Ya. Oke, satu poin lagi. Yang keempat, pohon korma di masa tua masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya. Bukan di masa tua loyo, saudara. Lulus. Loyo, lulus, lunglai, letoy. Iya kan? Amin. Saudara lihat saya seperti apa? Seger enggak? Seger enggak? Seger. Apa rahasianya? Puasa. Saya tiap hari puasa. Dari pagi, saya baru buka puasa itu jam 12. Jadi makan terakhir jam 6, jam 7. Udah nggak usah makan apa-apa lagi. Terus puasa. Sahur ente. Ya. Tapi boleh minum air. Puasanya boleh minum air. Eat and fasting. Jangan minum yang manis-manis. Minum kopi boleh? Boleh, kopi yang pahit. Ya. Jadi kalau sore ingin langsing, singset, puasa. Supaya tensi, gula darahnya bagus, puasa. Betul. Saya sama-sama istri begitu. Ya, puasa. Orang jauh bilang poso. Poso itu apa? Opo-opo kerso. Itu beda lagi, saudara. Opo-opo kerso artinya apa-apa juga mau. Luar biasa, benar. Kita harus semangat. Amin. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, pohon korma ini melambangkan apa? Kehidupan yang menang. Dan kita harus seperti itu. Semakin hidup rohani kita menjadi tua, harus semakin segar dan jadi berkat. Buah pohon korma ini melambangkan apa? Satu kehidupan yang menang. Pohon ini tidak bisa di masa tua tetap berbuah. Usianya bisa ribuan tahun, bukan ratusan tahun, ribuan tahun. Saya lihat sendiri, luar biasa saudara. Makanya kita harus jadi orang Kristen seperti pohon korma. Kita lihat ayat yang terakhir, Galatia pasal 5, ini sering diulas ya. Galatia pasal 5 ayat 22, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kesabaran berasal dari kata sabar. Sabar subur, tidak sabar masuk kubur. Kemurahan, murah hati, tidak pelit. Kemurahan itu murah hati, tidak pelit, tidak sekakal, bertitil. Bahasa Batangnya apa? Holit ya. Holit ya? Iya. Kemurahan, kebaikan baik, kesetiaan setia, tekun, kelemah lembutan, lemah lembut, tidak sama dengan lemah gemulai. Orang Jawa itu kan lemah lembut. Apa? Lemah gemulai. Iki piro mas? Sijine piro? Mas, sikilku ojo diinjek. Coba kalau orang Batak yang binjek, marah enggak? Tidak lihat kau matamu. Bercanda. Ketawa. Kayaknya ngerasa merenya. Apa Anda pelakunya? Aduh. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Paling susah apa ini dari 9 ini? Penguasaan diri. Kalau ada orang ngomongin saudara, apa sikapmu? Sopo sih ngomong? Tak kremes cangkemnya. Iya kan? Betul enggak? Sopo sih ngomong? Kan begitu reaksinya. Kalau saudara
dirasani sing elek, ngomongnya apa? Siapa yang bilang? Iya kan? Kan banyak seringkali ada percakapan seperti itu. Tuh, Om kamu diomongin, biarin aja. Kita kalau difitnah, kita benar, itu ada berkat di balik itu. Ada? Amin? Anda mau difitnah? Asal hidupmu benar. Kalau hidup kita benar, takut sama Tuhan, difitnah, biarin aja. Ada berkat di balik itu. Amin? Kalau orang dunia kan gitu, reaksi kan. Siapa sih ngomong? Tak parani kalau aku. Tak kremes cangkemnya. Bila perlu tak suwe cangkemnya. Kan begitu ya? Betul enggak? Ini ada pasang suami istri, bapaknya lagi baca surat. Istrinya bilang gitu, Mas, mau coba tuh? Ini loh, mau coba surat kawin. Apa? Kok enggak ada tanggal kedaluarsanya ya? Apa? Kok enggak ada tanggal? Sok, ngomong mana? Tak suwe cangkem. Ya, wah. Oke, sekian, Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian. Haleluya 12 kali ya. Sudah lama tidak menyanyikan lagu ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Wanita saja, saya cinta Tuhan Yesus.
wanita saja yang keras. Saya cinta Amin. Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Sama-sama. Haleluya. 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 Berikan saja, saya cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berikan yang nyanyi. Yang keras. Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Sama-sama. Haleluya. 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 Sekali lagi. Haleluya. Nanti Ibu Gembala tampil ke depan berdoa. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami persembahkan kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, bila pagi hari ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu, lawatan-Mu Tuhan atas setiap kami. Kami sudah diajar firman Tuhan untuk menjadi pohon korma yang tumbuh dengan subur, berakar dengan kuat, berakar dalam, sehingga kami boleh memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Tidak mudah goyah dengan situasi, keadaan, apapun masalah dalam kehidupan kami. Kami tetap kuat di dalam Engkau, tetap setia. Sekali iring Yesus, tetap iring Yesus sampai Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tahu kehadiran kami masing-masing. Mungkin kami datang dengan beban, masalah, sakit, penyakit, pergumulan. Kami tahu hanya nama Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar. Yang sanggup memberikan pertolongan demi pertolongan. Hanya nama Yesus yang sanggup memberikan kemenangan bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, hanya kepadamu kami berserah. Hanya kepadamu kami berharap. Hanya kepadamu kami percaya. Hanya Engkau satu-satunya yang membuat mujizat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tambah-tambahkan hikmat dan urapan-Mu. Sehingga kami semua boleh diberkati lewat pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bawa persembahan kami masing-masing untuk pekerjaan Tuhan. Dan ajar kepada setiap kami memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya setiap pemberian yang kami berikan kepada Tuhan akan diberkati Tuhan dengan limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, silakan duduk. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman Tuhannya. Sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan kepada yang bertugas, dipersilahkan. Mulai hari bersamamu di dalam doa dan firman-Mu yang membuatku teguh dalam-Mu, melangkah tanpa ragu. Dimulai dari benih iman, disirami terus dengan firman, menjadi kuat, bertambah hikmat, terus bertumbuh di dalam Yesus. Ku mau bertumbuh dalam anugerah-Mu, ku mau berbuah semakin seperti-Mu, ku mau berbuah dan menjadi berkat bagi kerajaan-Mu, jadi alat kemuliaan-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini lagi dari awal. Ku mulai hari bersamamu di dalam doa dan firman-Mu yang membuatku teguh dalam-Mu. Ku melangkah tanpa ku ragu, dimulai dari benih iman, disirami terus dengan firman, menjadi kuat, bertambah hikmat, terus bertumbuh di dalam Yesus. Ku mau bertumbuh dalam anugerah-Mu, ku mau berbuah semakin seperti-Mu, ku mau berbuah dan menjadi berkat bagi kerajaan-Mu, jadi alat ku mau bertumbuh dalam anugerah-Mu, ku mau berubah semakin seperti-Mu, ku mau berbuah dan menjadi berkat bagi kerajaan-Mu, jadi alat kemuliaan-Mu. Bagi kerajaan-Mu, jadi alat kemuliaan-Mu. Bagi kerajaan-Mu, jadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih persembahannya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kasih karunia-Mu bagiku, di dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Cukup kasih karunia-Mu bagiku, di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Cukup kasih karunia-Mu bagiku, di dalam kelemahan, kuasa-Mu menjadi sempurna. Cukup kasih karunia-Mu bagiku, di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh
terangkan ajar kepada kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan hujan-Mu, baik untuk kas, persembahan perpuluhan, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Tuhan juga memberkati worship leader, singer, pemain musik, multimedia, lighting, bahkan kami semua hadir. Kuatkan kami dan teguhkan kami, supaya kami boleh terus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya kami boleh terus bertumbuh dan berbuah, bila kami boleh belajar untuk bertobat, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah rohani, buah-buah roh yang terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati kegiatan sepekan, Tim Cabir, ada doa, ada worship night, demikian juga hari Kamis, latihan bersama, hari Jumat 2 puasa, hari Sabtu ibadah TWF, Minggu pagi, siang dan sore ada ibadah disertai perjamuan kudus, dan petangnya ibadah disertai perjamuan kudus dan baptisan air. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.